Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengatur posisi kertas berbeda di dalam satu dokumen. Jadi posisi kertas itu ada landscape dan portrait. Ya, kalau untuk posisi sekarang ini kita menggunakan posisi portrait. Ya, nah kalau kita ubah posisinya menjadi landscape, misalnya kita ambil pada menu pack layout, kemudian pilih orientation. Nah ini kita ubah jadi landscape. Nah, perubahannya itu berlaku untuk semua halaman. Ya, perubahannya itu berlaku untuk semua halaman. Nah, bagaimana caranya agar perubahan posisi kertas tersebut hanya untuk satu bagian saja atau beberapa bagian saja? Misalnya, ini kan kita posisinya potret sekarang. Nah, mungkin di halaman selanjutnya kita ingin posisinya itu adalah landscape ini. Jadi ini tetap potret dan ini menjadi landscape. Caranya adalah, nah kita pilih terlebih dahulu pada menu pack layout, kemudian kita pilih break. Ya, awalnya kita posisikan kursor kita di halaman ini, ya halaman sebelumnya, di mana kita akan membuatkan posisi ini menjadi landscape. Nah, caranya ambil menu break ya pada layout, pack layout, kemudian pilih next pack. Dan ini sekarang posisinya sudah berada di pack selanjutnya. Nah, sekarang tinggal kita ubah orientasinya menjadi landscape. Ya, jadi yang di atas itu masih portrait. Nah, di halaman ketiga itu posisinya menjadi landscape. Nah, nanti untuk halaman selanjutnya itu akan tetap landscape sampai seterusnya. Bagaimana cara kita mengubahnya kembali menjadi portrait? Ya, caranya sama dengan yang tadi. Tinggal diklik menu pada pack layout, pilih breaks, kemudian pilih next pack. Jadi untuk halaman selanjutnya itu udah berbeda lagi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pengaturan kolom atau kolom koran. Jadi di dalam satu halaman ini nanti akan kita jadikan beberapa kolom. Nah, kalau sekarang ini kan hanya satu. Ya. Nah, sekarang kita ingin buat jadi 2 atau 3 atau lebih dari itu. Ya, dalam satu halaman. Nah, caranya adalah kita klik pada bagian yang akan kita tambahkan menjadi kolom, kemudian pilih pack layout, kemudian pilih columns. Nah, kita sesuaikan. Nah, misalnya 2 kolom atau mungkin 3 kolom atau lebih. Terserah nantinya. Atau posisinya seperti ini atau seperti ini. Ya. Nah, ini saya coba untuk 3 kolom. Nah, kita coba masukkan teksnya. Mungkin saya ambil teks yang sudah ada saja. Sini saya copy saja. Copy mungkin bisa dengan Ctrl C atau klik kanan. Copy. Nah, di sini saya pastikan. Nah, ini hasilnya. Jadi di dalam halaman ini terdiri dari 3 kolom. Mungkin di sini saya rapikan saja supaya lebih bagus tampilannya terlihat. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi jumlah kolomnya terdiri dari 3 di sini. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin di dalam satu halaman ini ada 2 jenis kolom? Ya, misalnya ada 3 kolom, kemudian ada 1 atau 2 kolom atau lain sebagainya. Jadi di dalam satu halaman ada yang berbeda kolomnya. Nah, caranya sama dengan pengaturan halaman tadi, seperti orientasi tadi. Nah, namun untuk pack layout breaknya, ya misalnya pada posisi ini saya ingin ubah pada posisi ini saya ingin ubah mulai dari teks Wikimedia memiliki banyak produk ini sampai seterusnya itu berada di satu kolom saja. Berarti ini ada 3 kolom di atas, kemudian di bawahnya ada 1 kolom. Ya, itu normal. Nah, caranya apa? Di bagian akhir dari teks yang akan kita pindahkan menjadi 1 kolom di sini. Kita ambil pack layout, kemudian break, kemudian pilih, nah bukan next pack lagi, tapi kita pilih continue. Kalau continuous itu digunakan untuk satu halaman, di dalam satu halaman. Nah, ini kita klik.
Ini nanti dia akan terpisah. Kemudian bagian yang terpisah ini kita ubah jadi satu kolom. Nah, jadi ya, jadinya akan seperti ini. Ini kita rapikan. Seperti ini ya, atau mungkin ini saya kecil hurufnya agar lebih rapi. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya mungkin kita ubah lagi menjadi portrait. Ya, caranya seperti tadi juga. Ambil pack layout, kemudian break, next pack. Nah, pada halaman selanjutnya ini kita ubah posisi orientasinya menjadi portrait. Ya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah daftar isi. Namun sebelum kita buat daftar isi, tentu kita terlebih dahulu buatkan nomor halaman di dalam dokumen ini. Nah, jadi untuk menambahkan nomor halaman, itu langkahnya yang pertama adalah ambil menu insert, kemudian ambil pack number. Nah, ini posisi pack numbernya ada di bagian atas, ada bagian bawah. Di sini ada beberapa pilihan. Dan nanti bisa kita gunakan untuk posisi halamannya di mana posisinya. Misalnya saya contohkan posisi halaman itu berada di bawah bagian tengah ya. Nah, seperti ini hasilnya. 1, halaman 2, kemudian halaman 3, halaman 4 ya. Nah, kalau seandainya kita ingin nomor halaman ini berbeda, misalnya halaman pertama ini kita menggunakan halaman 1 Romawi ya. Kemudian halaman 2 ini kita gunakan halaman 1 ya, 1 angka. Nah, itu bisa. Berarti di dalam satu dokumen itu penomoran halamannya berbeda-beda. Caranya adalah, nah, pada bagian ini ya, pada bagian ini kita ubah model penomorannya dengan cara mengambil pack number, kemudian pilih format pack number. Nah, ini kita ganti jadi Romawi ya, Romawi, kemudian oke. Ini menjadi huruf Romawi, sedangkan halaman selanjutnya masih tetap Romawi di sini. Nah, bagaimana caranya agar ini tidak Romawi, berbeda halamannya? Nah, caranya hampir sama dengan cara kita mengubah posisi kertas atau mengubah dalam satu halaman itu berbeda kolom. Itu cara hampir sama. Nah, caranya adalah pada bagian akhir dari halaman pertama ya, di sini kita lakukan breaks, kemudian pilih next pack ya, next pack. Nah, ini halamannya masih halaman 2 Romawi. Nah, kita hilangkan dan kita sesuaikan menjadi angka nomor halamannya. Caranya klik 2 kali di sini. Nah, ini kita klik 2 kali di sini. Pada bagian desain kita hilangkan link to previous ya, ini kita hilangkan link to previous. Nah, kemudian ini kita atur format
page numbernya menjadi angka, ya, dan posisinya itu berada di angka pertama dulu. Posisi halamannya berada di angka pertama. Jadi untuk halaman pertama itu dia menjadi 1 Romawi, sedangkan halaman kedua itu dia menjadi 1 angka. Halaman ketiga itu menjadi 2, halaman keempat itu menjadi 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin campurkan lagi, berarti caranya hampir sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, misalnya kita buatkan di sini daftar isi. Daftar isi, kemudian di bawahnya kita buat misalnya di sini ada halaman sampul, kemudian di sini kata pengantar, kemudian di sini daftar isi, kemudian ini bab 1 pendahuluan. Nah, tapi usahakan jangan buat seperti ini terlebih dahulu. Usahakan di setiap baris kata yang kita buatkan itu langsung otomatis nomor halaman yang dituju dibuatkan. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini kita klik 2 kali. Posisi mana garis titiknya akan ditambahkan. Kemudian kita lakukan pengaturan di sini, lainnya tetap live. Kemudian leadernya itu kita gunakan titik-titik. Kemudian oke. Nah, setelah kita lakukan pengaturan tersebut, tinggal kita tekan tab di keyboard sehingga otomatis akan muncul titik-titik. Nah, kemudian baru kita isikan nomor halamannya berapa. Halaman sampul 1 Romawi, kata pengantar, tab lagi 2 Romawi, kemudian ada daftar isi, tab lagi 3 Romawi, kemudian di sini ada latar belakang misalnya. Nah, ini sini angka 1. Kemudian di sini ada perumusan masalah, lagi ini halaman 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini materi yang dasar yang saya ajarkan terlebih dahulu. Silakan dicobakan dan nanti kita akan coba dengan sebuah contoh kasus untuk membuat sebuah dokumen di Microsoft Word. Kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.